Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersmun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidatonya di Kongres PAN tadi malam itu cukup mengejutkan pernyataannya ya. Karena ini dikutip oleh media dan juga saya nyimak pidatonya itu Pak Prabowo menyatakan mereka yang haus kekuasaan bisa merugikan suatu bangsa. Dalam konteks hari ini, saya kira tidak terlalu salah kalau ini dikaitkan dengan situasi mutakhir ya. Dan tentu saja ini pernyataan dari Pak Prabowo itu ditujukan pada Pak Jokowi yang tetap ingin terus cawe-cawe di kekuasaan kendati waktu pemerintahannya itu sudah akan berakhir. Ya benar, saya kira kalimat pendek Pak Prabowo itu, siapa yang haus kekuasaan, dia akan merusak bangsa. Kalimat pendek itu pasti punya implikasi panjang, karena kita mesti terangkan atau pahami itu, atau berupaya pahami itu dalam konteks ketegangan politik hari-hari ini. Dan ini saya kira pertama kali Prabowo mengucapkan semacam refleksi terhadap peristiwa yang sudah 3-4 hari ini berlangsung, yaitu krisis konstitusional yang menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia itu. Tetapi ada hal yang juga harus diterangkan, yaitu bahwa apa yang ingin diucapkan oleh Prabowo harusnya menimbulkan atau harus menimbulkan konsekuensi politik, yaitu perubahan mindset di dalam rejim hari ini yang memang sedang menuju akhir tuh. Jadi kalau Pak Prabowo mengingatkan itu pasti ada konteksnya, yaitu konteks supaya dalam hari-hari terakhir kekuasaan hari ini jangan rakus lah, atau jangan betah di dalam kursi dan tidak ingin berbagi dengan rakyat. Dan hak-hak rakyat yang dirampas hari ini justru yang menjadi alasan mengapa demonstrasi itu masih akan berlanjut. Jadi sekali lagi Prabowo mengucapkan sesuatu hasil refleksi dari keadaan hari ini, dan dia bahkan menerangkan bahwa fungsi dari politik adalah melayani rakyat. Jadi kenapa dia berpolitik? Karena dia ingin mengubah nasib rakyat. Kan itu dasarnya tuh. Dan mengubah itu memerlukan kekuasaan. Jadi saya kira secara ensiklopedik Pak Prabowo mengerti tugas dia sebagai presiden yang nanti akan dilantik. Nah ini yang memungkinkan kita punya semacam sebetulnya harapan bahwa era nanti akan ada pemutusan relasi kimia dengan rejim sebelumnya. Jadi sebetulnya ini semacam kritik halus juga dari Pak Prabowo terhadap kondisi bangsa ini yang sekarang ini tentu masih dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya mesti kita dalilkan sejak hari ini, bahwa niat Pak Prabowo untuk memuliakan rakyat harusnya menumbuhkan optimisme bahwa kerusakan-kerusakan sebelumnya di rejim sebelumnya yang secara terus terang kita sebut rejim Pak Jokowi itu harus diperbaiki oleh Prabowo. Jadi kelihatannya itu maksud mengapa Prabowo harus mengucapkan kalimat bijak semacam itu. Dengan pernyataan Prabowo tersebut, ini kan saya menangkap kesan ini Prabowo sekarang sudah mulai lebih pede gitu mengucapkan kalimat semacam itu yang selama ini kan sangat terkesan dia hindari. Saya kira pesan semacam itu penting dan banyak ditunggu-tunggu oleh publik menjelang pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Tentu kita tidak perlu mengambil kesimpulan bahwa Prabowo ada di atas angin setelah demonstrasi kemarin, karena orang menyasar masalah ini atau membidik masalah ini langsung pada rejim Jokowi yang sedang memerintah. Itu masuk akal karena Prabowo belum memerintah. Jadi apa yang mesti ditagih dari seseorang yang belum memerintah? Tetapi terhadap seseorang yang sudah memerintah selama 10 tahun, yaitu Presiden Jokowi, orang mulai tagih bahwa ada hal yang tidak diperlihatkan secara transparan oleh opini publik, misalnya bahwa bagian ini juga merupakan tanggung jawab Prabowo karena dia ada dalam kabinet. Tetapi secara keseluruhan kemarahan publik itu terarah pada Pak Jokowi dan terarah bahkan pada perilaku keluarganya sendiri kan. Jadi sasarannya makin lama makin personal, dan itu adalah resiko atau konsekuensi dari cara Jokowi memperlihatkan ambisinya itu, yaitu ambisi untuk menghasilkan
politik yang hanya berbasis pada kepentingan keluarga. Jadi sekali lagi kimianya sudah terpisah. Itu Prabowo punya ide atau minimal dia punya pikiran tentang fungsi dari politik, yaitu melayani rakyat. Sementara Pak Jokowi gagal untuk memakai definisi itu karena yang selama ini diperlihatkan hanya untuk melayani keluarga. Jadi sekali lagi memang politik itu sesuatu yang bisa diucapkan dengan cara yang mulia, tetapi dipraktekkan dengan cara yang kasar, cara yang berantakan. Jadi sebelum kita masuk pada analisis tentang apa sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, dengan mudah kita bisa menemukan keterangan pertama, yaitu peristiwa-peristiwa selama 10 tahun ini atau minimal dalam 5 tahun terakhir yang memungkinkan kita bikin perbandingan antara apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan gagalnya harapan rakyat justru di hari-hari akhir Jokowi. Nah itu semuanya harus kita ucapkan secara terus terang, supaya tidak ada hal yang sublim, supaya tidak ada hal yang direlatifkan di dalam analisis politik itu. Jadi sekali lagi sasaran dari kritik Pak Prabowo tidak dia ucapkan secara tertuju, tetapi rumus-rumus yang dipakai oleh Pak Prabowo kalau kita pasangkan pada pemerintahan Pak Jokowi ya tidak tune in, tidak fit and proper, tidak tepat atau gagal untuk diperhatikan oleh Jokowi. Jadi itu poinnya kenapa kita harus komentari ini sebagai semacam sinyal kecil dari Pak Prabowo terhadap kegagalan dari rejim Jokowi yang di dalamnya juga ada portofolio Pak Prabowo sebagai Menhan. Walaupun itu bukan janji kampanye, tapi saya kira pernyataan Pak Prabowo ini akan dicatat oleh publik, terutama civil society ya. Dan mereka ini nantinya berhak untuk menagih Pak Prabowo untuk mewujudkannya semua ucapannya tadi dalam pemerintahannya. Tentu gerakan masyarakat sipil atau politik oposisi hari ini akan menagih definisi yang dibuat Pak Prabowo hari ini, yaitu politik adalah keinginan untuk memuliakan rakyat, keinginan untuk menghasilkan keadilan bagi rakyat, bukan bagi penguasa tuh. Jadi itu yang akan ditagihkan nanti setelah Prabowo mulai berkuasa di bulan Oktober nanti. Juga akan ditagihkan pada Prabowo sebagai presiden baru nanti, apa yang dia maksud dengan politik. Bahwa politik itu bukan untuk menabung kekuasaan, apalagi rakus terhadap kekuasaan, tetapi untuk mengembalikan hak rakyat terhadap kemakmuran dengan basis bahwa politik adalah upaya untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Jadi dua soal ini, itu definisi politik dan tugas dari kekuasaan, itu yang akan ditagih di hari-hari pertama Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, karena Prabowo sudah mengucapkan kedudukan dia bukan untuk menabung kekuasaan atau lebih kasar lagi rakus kekuasaan, tapi untuk melayani rakyat. Itu bagian yang baik karena diucapkan, maka akan ditagih nanti oleh publik. Yang kedua, pengertian politik yang sebetulnya sekarang itu ditafsirkan sebagai buruk juga harus diperbaiki nanti di dalam rejim baru Presiden Prabowo, bahwa politik itu adalah fasilitas untuk melayani rakyat. Jadi kita harus ulang-ulang itu supaya tertanam di dalam benak pemerintahan yang akan datang, bahwa janji kampanye itu hanya dua sebetulnya, itu memuliakan rakyat dan memberi hak pada rakyat untuk mengucapkan pikirannya sendiri. Kan itu aja tuh sebetulnya secara gampang. Nah implikasinya akan kita lihat pada kebijakan demokrasi misalnya. Apakah regulasi yang mengatur hak-hak militer dan polisi itu di dalam bentuk undang-undang itu masih mau diteruskan atau harus dibatalkan, karena perluasan wilayah militer dan wilayah polisi ke dalam institusi-institusi sipil itu juga membahayakan demokrasi. Jadi sekaligus kesempatan bagi kita untuk mengatakan kepada Pak Prabowo bahwa sekaligus evaluasi proposal regulasi yang disodorkan oleh Presiden Jokowi yang kelihatannya dimaksudkan untuk melindungi rejim dia. Tetapi kita lihat bahwa 3 hari ini masyarakat sipil sadar bahwa undang-undang yang akan mengatur Polri dan militer itu juga masih membahayakan demokrasi. Jadi harus dibatalkan. Situasi hari-hari ini ya, Bung Rocky, kalau kita amati gerakan masyarakat, mahasiswa, buruh, pelajar, sampai civil society itu yang sudah meluas sampai ke daerah-daerah, kita itu sekarang seperti digambarkan oleh Bung Karno dulu memasuki situasi
yang disebut sebagai very coloso gitu ya, mulai menyerempet-nyerempet bahaya ini. Mesti mulai hati-hati ini pemerintah mengendalikannya dan menyikapinya. Ya, kita sedang menunggu sebetulnya reaksi dari Presiden Jokowi terhadap keadaan hari ini. Tetapi kita hanya bisa mendengarkan bahwa Presiden Jokowi melalui juru bicara atau agen-agen dia di kekuasaan sudah memutuskan untuk tidak mengajukan Kaisang sebagai calon pemimpin di dalam pilkada nanti. Juga sudah diterima semacam kesepakatan bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati sebagai bagian dari cara kita menghormati demokrasi. Artinya tidak boleh lagi legislatif mencampuri keputusan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Dengan penghormatan itu bisa dimulai satu era di mana hubungan antar lembaga itu terjadi. Kalau ada terjadi misinterpretasi, maka harus dikembalikan pada aturan konstitusi. Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi berhak untuk mereview undang-undang, dan hasil review itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa ada jeda. Jadi prinsip-prinsip itu yang di dalam hari-hari ini disebut sebagai ratio decidendi itu tidak boleh dibatalkan oleh apapun, termasuk kegenitan DPR untuk mengutak-atik atau menginterpretasikan prinsip-prinsip yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, penyelamatan demokrasi juga harus dimulai dengan penghormatan pada pembagian kekuasaan, pada separation of power antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau itu bisa kita sepakati, maka kita bisa mulai untuk membayangkan pilkada nanti, lepas dari transaksi yang belum selesai, bisa berlangsung dalam koridor kepercayaan terhadap demokrasi. Jadi pilkada itu akan jadi tanda pertama bahwa kesepakatan rasional, kesepakatan yang penuh dengan kebijaksanaan itu bisa mulai dipraktekkan di pilkada nanti. Dengan kata lain, pilkada yang akan kita lakukan November nanti itu penanda pertama bahwa demokrasi sudah dipulihkan. Jadi itu sebetulnya harapan kita. Tetapi menuju ke arah pilkada itu juga masih penuh banyak jebakan dan tanda tanya, karena situasi politik berubah. Banyak partai-partai kecil yang juga pelan-pelan menjadi arogan sebetulnya, karena merasa bahwa nilai tawarnya itu terlalu mudah untuk dia naikkan, dan itu akan membatalkan komposisi-komposisi yang sudah dijanjikan oleh partai-partai dalam bentuk koalisi. Tetapi sekali lagi itu masih dalam tanda tanya, apakah kita masih bisa menemukan kemurnian demokrasi di pilkada yang akan datang. Nah, jaminan itu kita perlukan dari rejim yang akan datang, karena November nanti pilkada akan berlangsung di bawah naungan pemerintahan yang baru. Banyak yang tidak sabar saya kira sekarang ini Bung Rocky, yang menunggu tanggal 20 Oktober ketika masa jabatan Jokowi yang kedua berakhir. Dan saya yakin banyak juga yang menginginkan agar nggak perlu lagi lah menunggu sampai tanggal 20 Oktober dan Jokowi itu diturunkan secara paksa, karena ya kalau berdasarkan catatan-catatan dari kita kan banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu kalau meminjam istilah anak sekarang itu impeachable gitu. Memang masih panjang jarak dari hari ini ke tanggal 20 Oktober. Dan banyak hal masih mungkin berlangsung. Dan orang masih menginginkan proyek oposisi hari ini akan berujung pada pelengseran Jokowi. Itu masuk akal aja. Dan kalangan akademisi sebetulnya mulai menghitung atau mulai mampu membuat daftar apa aja kesalahan konstitusional Pak Jokowi atau kesalahan hukumnya. Kalau kesalahan politik mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kesalahan hukum yang impeachable, yang mampu untuk didaftarkan sebagai pelanggaran konstitusi, itu seharusnya sudah mulai bisa diproses sekarang kan. Yang paling penting sebetulnya adalah abuse of power itu, atau penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Pak Jokowi dengan bukti-bukti yang transparan sekali itu, membelah Golkar, berupaya untuk memanipulasi Mahkamah Konstitusi, mengarahkan aparat dalam upaya pemenangan putranya sendiri itu, membatalkan independensi dari KPK. Kan banyak kasus yang bukan kasus politik, tapi kasus ketika kita bisa ucapkan atau kita bisa dalilkan bahwa Presiden Jokowi abuse of power, memanfaatkan kekuasaannya
untuk merusak sistem demokrasi, dan itu pertanda atau dalil pertama untuk memulai pemeriksaan yang sangat mungkin juga mengarah pada pelengseran. Jadi kita biasakan aja bahwa ada hal yang kita duga sebagai kejahatan dari presiden, maka dia mesti diperiksa tuh. Jangan sampai kita mikul dur mendem jero dalam pengertian buruk, yaitu memendam atau membiarkan Presiden Jokowi itu tidak diperiksa. Itu juga tidak fair bagi negara ini. Jadi sekali lagi proses-proses politik bisa berjalan, tapi juga pada saat yang sama proses hukum harus mulai disiapkan. Tentu PDIP punya daftar tentang kesalahan Jokowi, tapi lembaga-lembaga riset semacam LBH atau lembaga riset politik di Fakultas Hukum atau Fakultas Fisip itu juga punya data untuk menguji apakah mungkin perilaku politik Pak Jokowi sudah menimbulkan semacam kepongahan politik yang berakibat dia bisa dituntut sebagai perusak demokrasi, sebagai seseorang yang berupaya untuk menghalangi terbentuknya pikiran-pikiran bersih terhadap demokrasi. Jadi kita bisa mulai dengan mempersoalkan mengapa Golkar itu dibantai atau ditebang oleh si tukang kayu. Nah, Golkar sendiri mesti datang sebagai saksi sejarah supaya bisa dibuka satu kasus untuk membuka kasus yang lain. Jadi mulai dengan kasus Golkar dan dituntut aja oleh Golkar mengapa kami dibubarkan atau mengapa kami dianiaya secara politik. Nah, itu artinya harus bisa dibuktikan bahwa Jokowi memakai kekuasaannya untuk kepentingan yang buruk, yaitu membatalkan demokrasi. Hanya itu yang ingin kita persoalkan di hari-hari yang akan datang. Salam akal sehat. Baik Bung Rocky, salam akal sehat. 0%. Salam 0%.